Konferensi tingkat tinggi Y20 di Indonesia telah resmi diselenggarakan. U20 adalah wadah bagi pemimpin muda masa depan dari seluruh negara anggota G20 untuk berdiskusi, berargumen, dan bertukar ide hingga mencapai kesepakatan bersama terkait agenda presidensi G20. Rekomendasi apa saja yang bisa diberikan generasi muda dalam menjawab tantangan global di tengah pandemi? Telah bergabung bersama kami melalui Zoom Rahayu Saraswati, Co-Chair Y20. Selamat pagi Mbak Saras, terima kasih sudah bergabung Selamat pagi bersama kami. Ya, ini yang menarik adalah apa saja hasil dari pertemuan kali ini yang bisa menjadi rekomendasi bagi KTT G20, Mbak? Ya, kita ke tahun ini mengangkat 4 isu prioritas. Jadi dari tahun ke tahun memang Youth 20 ini beda sekali dengan lembaga yang lain seperti MUN dan seterusnya. Karena ini bukan simulasi, tapi betul-betul delegasinya adalah bagian dari pemuda. Tahun ini kita mengikuti aturan dari Kemenpora yang dimana pemuda itu usia antara 18 sampai 30 tahun. Dan di sini pemuda-pemudi dari semua negara G20 itu akan hadir ya, diwakili oleh 4 delegasi masing-masing membahas 4 isu prioritas. Yang pertama adalah ketenaga kerjaan pemuda, yang kedua transformasi digital, yang ketiga adalah planet yang berkelanjutan dan layak huni, lalu yang terakhir keberagaman dan inklusivitas. Kalau 3 isu yang pertama itu adalah legacy issue, jadi sebenarnya sudah sesuatu yang di-pass on dari G20 organizer yang sebelumnya kepada G20 organizer yang berikutnya. Nah, kami tahun ini menerima dari Italy tahun lalu untuk isu-isu prioritas tersebut, tapi kami dari Indonesia menginisiatifkan dan membawa isu prioritas yang baru, yaitu keberagaman dan inklusivitas. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi dari negara-negara G20 termasuk European Union di situ, Indonesia juga mewakili sebenarnya negara yang berkembang, developing country, yang pertama menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan kita bisa membawa suara-suara pemuda-pemudi tersebut ke leadership. Jadi leadership declaration di akhir pertemuan G20 itu sendiri. Ya, Mbak Saras tadi dikatakan adalah keberagaman dan inklusivitas itu salah satu yang dikedepankan yang berbeda dari hal-hal prioritas lain. Lalu apa yang bisa di-emphasizing dari hal ini, Mbak? Ya, kita justru bisa membanggakan ya, bisa bangga dengan Indonesia, dengan keberagaman yang kita miliki, dengan semboyan unity in diversity gitu kan, Bhinneka Tunggal Ika. Kita menunjukkan kepada negara-negara G20 yang lainnya bahwa kita bukan hanya bicara slogan, kita bukan hanya bicara narasi, tetapi kita betul-betul menghidupi diversity and inclusion itu, atau keberagaman dan inklusivitas itu. Dan kali ini di Y20 kita juga mengundang perwakilan dari refugees, perwakilan juga dari persons with disabilities gitu ya. Jadi dari disabilitas pun juga diundang sebagai observer dari perwakilan kelompok-kelompok minoritas tersebut. Iya, salah satu hal dari yang menarik adalah mengenai isu ketenagakerjaan. Kalau kita bicara mengenai pandemi selama hampir 2 tahun nih Mbak Saras, kita tahu bahwasanya pasti berdampak juga pada isu ketenagakerjaan, PHK pada kelompok usia muda. Lalu apakah isu ini dibahas sangat detail dan seperti apa ke depannya untuk mencari solusi dari kasus ini? Nah, kita sebenarnya beberapa bulan terakhir bahkan kerjasama dengan SIMS itu Digital Survey Agency. Jadi melakukan survei terhadap 5.000-an anak muda dari negara-negara G20 lintas. Betul, dari 19 negara dan European Union. Dan itu ada beberapa hasil yang kita muat di dalam white paper kita yang bisa diakses di website di www.g20-indonesia.org. Dan untuk isu ketenagakerjaan pemuda itu kita akan mengangkat social safety net, terutama untuk informal and non-paid forms of employment. Jadi kita bicara tentang ketenagakerjaan yang sektor informal dan juga youth social entrepreneurship. Jadi kita mengarah fokusnya adalah kepada kewirausahaan sosial, jadi berdampak sosial untuk pemuda-pemudi di seluruh negara-negara G20. Iya, mengenai hal yang menarik lainnya adalah mengenai bagaimana mendorong keterlibatan pemuda ini. Terutama pemuda nanti akan menjadi decision maker, ke depannya mereka akan memegang estafet untuk menjadi kepala pimpinan suatu perusahaan ataupun negara bahkan. Apa yang bisa
berikan hal menarik mengenai hal ini, Mbak? Iya, kita betul-betul ingin menunjukkan bahwa walaupun kita masih muda dari segi usia gitu ya, tetapi delegasi-delegasi ini betul-betul melalui proses seleksi yang luar biasa. Bahkan di G20 Indonesia dari negara kita sendiri, di mana saya bagian dari asesor juga sebagai alumni, kita 500-an yang mendaftar waktu itu dan proses seleksi yang sangat ketat, dan kita menunjukkan bagaimana kualitas dari pemuda-pemudi yang ada di negara-negara G20 ini patut dipertimbangkan. Dan bisa saya sampaikan juga misalnya di Indonesian Youth Diplomacy, di mana kami adalah penyelenggara resmi dari Y20, itu alumninya yang tadinya adalah delegasi itu terdiri dari lintas, ada yang CEO, ada juga yang sangat terkenal dalam hal ekonomi, sustainable economy seperti AFU, lalu kami juga ada anggota DPR RI, saya mantan anggota DPR RI, lalu ada Putri Komarudin juga sebagai delegasi tahun lalu ke Y20 Italy. Jadi betul-betul kita menunjukkan delegasi-delegasi ini adalah the best of the best yang bisa menerima tongkat estafet kepemimpinan, dan suara pemuda patut dipertimbangkan karena tentunya di Indonesia terutama kita generasi milenial dan Gen Z adalah mayoritas, Mas Yuda, mayoritas dari populasi Indonesia dengan 53% adalah milenial dan Gen Z. Jadi suara kami patut dan layak untuk dipertimbangkan. Ya, kalau tadi Mbak Saras mengatakan bahwasanya generasi muda ini bisa memberikan rekomendasi juga pola pikiran dan juga memberikan suatu hal yang sifatnya lebih kepada tidak hanya sekedar rekomendasi. Tapi apakah memang menjadi hal yang penting bagi generasi muda ini untuk memberikan sebuah rekomendasi kepada G20 nantinya, dan apakah konsensus ini bisa diterima dan menjadi sebuah rekomendasi yang secara politis juga bisa digunakan? Saya rasa waktu kemarin kita juga kick off, kita bicara dengan Troika Representatives, jadi itu artinya dari Italy yang tahun lalu dan India tahun depan. Kita betul-betul mengharapkan dari pimpinan-pimpinan, apalagi di Indonesia, presidensinya, terutama Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan dari tuan rumah G20 tahun ini, menekankan pentingnya peran dari pemuda. Kita mau ya dari Y20 ini sebagai perwakilan pemudinya justru mau melihat itu juga ditindaklanjuti dalam bentuk yang real, yaitu apa yang kami rekomendasikan nanti di summit untuk Y20 di bulan Juli yang akan dilakukan di Jakarta dan Bandung tanggal 17 sampai 24 Juli. Itu di closing ceremony-nya kami bisa menyerahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan, dan apa yang dimuat di dalam hasil dokumen resminya nanti yang namanya communique itu betul-betul dipertimbangkan untuk masuk ke dalam Leadership Declaration G20. Kita akan melihat apakah narasi yang disampaikan selama ini oleh para pimpinan negara-negara G20 tentang keterlibatan pemuda, keterwakilan pemuda, itu betul-betul ditindaklanjuti dan diberikan ruang untuk suara kita ada di dalam Leadership Declaration nanti. Ya, Mbak Saras, terakhir ini apa harapan Anda dengan U20 ini ke depannya, Mbak? Harapan saya tentunya kita bisa menunjukkan kekuatan dari pemuda-pemudi G20 dan juga para pimpinan dunia, bukan hanya dari negara-negara G20 ataupun juga dari pimpinan-pimpinan Indonesia, bisa memberikan ruang lagi kepada pemuda-pemudi untuk berkontribusi secara nyata karena kami mampu. Dan kamilah generasi produktif, kamilah yang bisa juga memastikan keberlanjutan dari setiap negara, ya, di mana kita adalah bagian dari productive community tersebut. Jadi itu yang harapan saya ke depannya bisa diterima apa yang menjadi masukan-masukan kami. Baik, terima kasih sekali Mbak Rahayu Saraswati selaku co-chair U20. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi.